Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin kita sebutkan bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa Ala akan kembali kepada dua sifat ini, bermuara kepada dua sifat ini. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Jalla wa'ala, yang selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Seperti sifat mendengar, selama-lamanya Tuhan kita mendengar. Melihat, selama-lamanya Tuhan kita melihat. Hidup, selama-lamanya Tuhan kita hidup. Ya. Ada sifat-sifat dzatiyah yang kembali kepada zat Allah. Ya, seperti sifat wajah, sifat tangan. Selama-lamanya Allah tetap menyifati diri dengannya. Ya. Dan sebagian daripada sifat dzatiyah itu ada yang juga ya kembali kepada sifat fi'liyah, seperti sifat kalam. Selama-lamanya Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Adapun berkaitan dengan kapan Allah berbicara, itu kembali kepada sifat fi'liyah. Jadi semua sifat-sifat itu kembali kepada dua sifat. Pertama dzatiyah, kembali kepada Allah. Yang kedua fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang kembali kepada kehendak Allah Jalla wa'ala. Kapan dia mau, dia lakukan. Kapan dia mau, dia kerjakan. Namanya sifat fi'liyah. Ya, seperti sifat ridha, itu sifat fi'liyah. Kapan dia mau meridhai sebagian hambanya, dia lakukan. Ya, dan sifat-sifat lainnya seperti sifat datang di hari kiamat. Ya, ini sifat fi'liyah. Bahkan sifat bersemayam pun adalah merupakan sifat fi'liyah. Tapi sifat al-ulu, sifat Allah Maha Tinggi, itu sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah Maha Tinggi. Tapi kapan dia bersemayam terserah kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada sifat fi'liyah. Dan semua sifat-sifat dzatiyah ini akan kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Dan semua sifat-sifat fi'liyah ini akan kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah kedua-duanya merupakan nama yang begitu agung dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Saya ulangi sedikit. Paragraf terakhir di halaman 88 di buku saya. Fal hayyu al-jami'u li sifatidz dzat. Maka nama Allah Al-Hayy mengumpulkan semua sifat-sifat zat bagi Allah. Sebagaimana tadi saya katakan, sifat wajah, ya, sifat tangan, sifat mendengar, itu semuanya sifat dzatiyah. Tak pernah lepas dari diri Allah. Selama-lamanya Allah bersifat dengannya. Sifat ilmu, selama-lamanya Allah memiliki sifat ini. Wal qayyum, adapun al-qayyum al-jami'u li sifatil af'al, mengumpulkan semua sifat-sifat fi'il, af'al, kembali kepada nama Allah al-qayyum. Fasifatul dzatiyah kas-sam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihil hayy. Maka semua sifat-sifat zat bagi Allah seperti sifat mendengar. Allah mendengar kita ini sekarang. Ya, apa yang saya katakan. Ya. Dan sifat mendengar ini selama-lamanya ada pada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi tatkala kita bicara sekarang, Allah mendengar sekarang. Untuk membedakan dengan orang-orang Asy'ariyah yang juga mengakui sifat mendengar, tapi kata mereka pendengaran azali. Tidak, ya, sebagaimana dipahami Ahlus Sunnah. Kalau menurut orang-orang Asy'ariyah, ya, bahwasanya mereka ya mengatakan Allah punya sifat mendengar, tapi sifat yang azali. Sebelum kita ngomong ini, menurut mereka Allah telah mendengarkan. Ini hal yang mustahil. Tak sesuai dengan ya dalil, karena Allah mendengar tatkala kita berbicara sekarang. Tapi sifat pendengaran itu abadi bersama Allah selama-lamanya. Ya.
Bagaimana Allah mengatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Ketika itu Allah mendengarnya. Ketika perempuan itu bicara. Tapi sifat mendengar Allah memang selama-lamanya bersama Allah. Tapi untuk berbagai macam bentuk perkataan-perkataan makhluknya, ya, Allah mendengar kapan mereka berbicara. Ya. Bahkan orang-orang Asy'ariyah terakhir mengartikan sifat mendengar bagi Allah kembali kepada sifat ilmu. Tak ada beda bagi mereka mendengar dengan ilmu. Allah mendengar dengan ilmunya. Bahkan sifat melihat pun demikian. Kata mereka sifat melihat Allah juga sifat yang azali bagi Allah. Selama-lamanya Allah melihat. Kita pun mengatakan sama. Selama-lamanya Allah melihat. Tapi kita membedakan dengan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita buat sekarang dilihat Allah sekarang. Kata mereka tidak. Itu akan yastalzim al-hawadith. Itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang tidak abadi, yang tidak azali, memiliki kebaharuan. Jadi apa makna melihat? Kata mereka melihat secara azali. Sama artinya Allah mengetahui ya apa yang kita lakukan. Semuanya kembali kepada sifat ilmu. Jadi tak beda bagi mereka antara mendengar, melihat. Kata mereka mendengar dengan ilmunya yang azali. Melihat dengan ilmunya yang azali. Ya, bahkan tak beda bagi mereka antara mendengar dan melihat, semua sama. Ini beda kita. Jadi terkala mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat sama, basar, kalam, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan Allah berbicara, memiliki sifat kalam. Dan Allah berbicara kapan dia mau, kata mereka tidak. Allah memiliki sifat berbicara dalam dirinya yang abadi. Tak berkaitan dengan kapan sesuatu diucapkan baru Allah dengar, tidak, kata mereka. Ini berbeda. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, semua sifat-sifat dzatiyah ini kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Wa sifatullahil fi'liyah, sebagian sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, contohnya kal khalqi wal rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imatah wa nahwiha raji'atun ila ismihil qayyum. Semua sifat-sifat fi'liyah bagi Allah seperti mencipta. Ada hari ini yang belum Allah ciptakan, mungkin diciptakan nanti sore, mungkin nanti malam. Subhanallah. Kapan dia mau ciptakan? Terserah dia. Ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Dan ini kembali kepada kehendak Allah tabaraka taala. Ya. Ini ditolak oleh ahlul kalam, hal semacam ini, ya. Wal in'am, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Itu sifat fi'liyah kepada siapa yang dia kehendakinya. Ya. Dan kapan dia kehendaki. Wal ihya, menghidupkan. Ya, wal imatah, mematikan, wa nahwiha. Dan lain-lainnya, raji'atun ila ismihil qayyum, kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya. Karena min dalalatihi annahu al-muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Karena maknanya adalah Allah, maknanya ya, Allah Subhanahu wa taala al-muqimu li khalqihi. Arti Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tak butuh makhluk apapun juga. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka seluruh makhluknya muqimun billah. Mereka dapat eksis, dapat tegak dengan segala urusan mereka dengan bantuan Allah. Ya. Al-muqimu li khalqihi al-muqimu li khalqihi khalqan wa rizqan. Semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rezeki yang dia limpahkan, ya. Kemudian yakni dia menghidupkan sebagian makhluknya, matikan sebagiannya, semuanya terkait dengan sifatnya yang namanya Al-Qayyumiyah. Subhanallah. Ma faraja'atil asmaul husna kulluha ila hadainil ismain. Maka semua nama-nama Allah itu kembali kepada dua nama ini. Ya. Walidha dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu masmullahil a'zam. Karena itulah para ulama mengatakan inilah dua nama Allah paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, niscaya Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan kabulkan apa yang dia mohonkan kepada Allah. Maka banyak-banyaklah kita menggunakan dua nama ini untuk berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup,
yang berdiri sendiri, ya, ihdini, urzuqni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ultuf bi, irhamni, ya Hayyu ya Qayyum. Sering-sering ucapkan. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon. Ya, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Berdoa dengannya. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الحديث في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. Dua nama ini telah terdapat di dalam banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya ya keduanya adalah nama yang paling agung. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sesungguhnya sifat hayat, hidupnya Allah Subhanahu wa taala mencakup ya semua sifat-sifat kesempurnaan, mustalzimatun laha, ya, yang lazim, yang menempel dengannya, dengan sifat kesempurnaan. Subhanallah. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya maha sempurna karena sempurnanya kehidupan Allah Jalla wa ala. Abadi. Ya. Adapun kesempurnaan perbuatan makhluk, sifat-sifat makhluk tak abadi, akan berakhir dengan kematian, berakhir dengan keletihan, ya, berakhir dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Ya, adapun Allah abadi selama-lamanya. Wa sifatul qayyumiyyah mutadamminatun li jami' sifatil af'al. Adapun sifat al-qayyumiyyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang tegak sendiri. Semua urusan makhluk bergantung dengannya, mencakup semua sifat-sifat kamal, sifat yang sempurna bagi Allah, mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana ismullahil azam alladhi idza du'a bi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Huwa ismul hayyul qayyum. Kan itulah ya nama yang paling agung ini. Jika Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya, dia akan kabulkan. Jika ada orang yang bermohon kepadanya, dia akan perkenankan. Waqala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ismullahil a'zam fi hatain al-ayatain. Dua nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat. Ini gabungkan bersama-sama. Ayatul Kursi. Pertama dalam ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa Fatihatu Ali Imran. Yang kedua terdapat dalam pembuka daripada surat Al-Imran. Lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadamminah li jami'i sifat, karena keduanya mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Wa sifatul qayyumiyyah al-mutadamminah li jami'il af'al. Dan sifat al-qayyumiyyah mencakup semua sifat-sifat fi'il bagi Allah. Waqad sabaqa fi ma madha, yang lalu telah dijelaskan, iradun nususil waridah, adanya nas-nas yang terdapat dalam agama kita ini, Quran, Sunnah. Fi dzikril ismil a'zam, ketika disebutkan pada nas-nas tersebut tentang nama-nama Allah yang paling agung. Wa kalamu ahli ilmi fihi, dilalatiha, dan kita telah sebutkan juga perbedaan para ulama menunjuk dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung dan apa kepada apa dia menunjukkan. Ada yang mengatakan paling besar Allah, ada yang mengatakan paling besar adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah disebutkan masing-masing dengan dalilnya. Bahwasanya inilah nama-nama, sejumlah nama-nama Allah yang Maha Agung. Waqad tahaddatsa Ibnu Qayyim rahimahullah an 'azimi athari ad-du'a bihadain al-ismain. Al-Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan tentang betapa dahsyatnya efek berdoa dengan menyebut dua nama ini. Wala siyama fi daf'i ma yantabul insan min karabin aw hammin aw shiddah. Apalagi ketika datang kepada manusia petaka, bencana, mara bahaya, kondisi yang sangat darurat, yang sangat dahsyat, dalam kondisi terjepit, dahsyat, darurat. Begitu besarnya efek doa ini ketika diucapkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Tuhan yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku bermohon. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa fi ta'thiri qawlihi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dan efek ketika seseorang berdoa dari doa Nabi,
yang berbunyi ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha hidup, Tuhan yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku bermohon bantuan fi daf'i hadzal da' munasabatun badi'ah. Ya, efek doa ini untuk menolak mara bahaya adalah merupakan ucapan yang begitu sesuai, yang begitu dalamnya maknanya. Fa inna sifatal hayati, karena sifat hayat yang kita meminta dengan nama Allah Al-Hayy mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Karena itulah sempurna. Sifat-sifat kita walaupun sesempurnanya orang bekerja akan selesai dengan kematian, selesai dengan kelelahan, keletihan, selesai dengan adanya halangan-halangan, tak sempurna. Karena kehidupannya tak sempurna. Ya, adapun Allah sempurna kehidupannya. Mutadamminatun jami' sifatil kamal mustalzimatun laha, melazimkan kesempurnaan tersebut, ya, mencakup semua sifat-sifat yang sempurna, ya, yang berkaitan bergandengan dengannya. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun jami' sifatil af'al, dan sifat al-qayyumiyah dan nama Allah al-qayyum mencakup semua sifat-sifat, ya, fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam.